Andini Mutiara Rahman dengan NIM 11820606015. Saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses glikolisis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Sri Hartati, SPD, MPD. Baik, sebelum kita mengetahui bagaimana proses atau tahapan yang terjadi pada glikolisis, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu glikolisis. Nah, glikolisis ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada gliko. Gliko itu artinya glukosa. Kemudian ada lisis. Lisis yaitu artinya pecah. Nah, jadi glikolisis ini yaitu proses pemecahan glukosa. Di mana pada proses glikolisis ini terjadi proses pemecahan glukosa, yaitu senyawa berkarbon 6 menjadi asam pirufat, yaitu senyawa berkarbon 3. Nah, proses glikolisis ini terjadi di sitosol atau di luar mitokondria. Reaksi glikolisis ini disebut juga reaksi eksergonik. Mengapa? Karena glikolisis ini menghasilkan energi berupa ATP. Nah, setelah dijelaskan mengenai apa itu glikolisis, selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang terjadi pada proses glikolisis. Pada proses glikolisis ini terjadi 10 tahapan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, untuk tahapan pertama dari proses glikolisis yaitu ada tahapan fosforilasi glukosa. Itu glukosa di sini berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, jadi fosforilasi glukosa ini yaitu proses pemindahan fosfat. Nih, fosfat dari ATP berpindah ke sini. Nah, berpindah ke atom ke karbon nomor 6. Nah, sehingga berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, jadi fosfat ini itu berasal dari ATP yang ini. Nah, kemudian karena ATP fosfatnya berpindah satu ke sini ke karbon nomor 6 sehingga ATP berubah menjadi ADP, yaitu adenosin difosfat. Ya, jadi dari ATP adenosin trifosfat berubah menjadi ADP karena fosfatnya berpindah satu ke karbon nomor 6. Nah, proses glikolisis pada tahapan 1 ini, pada fosforilasi glukosa ini difasilitasi oleh enzim heksokinase. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu ada isomerasi yang menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Nah, di sini itu glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, isomer itu apa sih? Isomer itu merupakan rumus molekulnya itu sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa glukosa 6-fosfat ini memiliki struktur rantai karbon tertutup. Nah, di sini tuh bentuknya itu segi 6, sedangkan pada fruktosa 6-fosfat memiliki bentuk segi 5. Nah, jadi walaupun rumus molekulnya sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, kemudian terjadi isomerasi molekul cincin terbuka. Nah, ini kan cincin terbukanya ya dari glukosa 6-fosfat. Nah, ini tuh terjadi isomer menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, reaksi ini tuh bersifat reversibel, artinya bisa bolak-balik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena isomer ini bisa terjadi karena pergerakan atom oksigen dari C1 berpindah ke C2 yang ini ya. Nah, jadi dihasilkanlah fruktosa 6-fosfat. Pada reaksi kedua ini difasilitasi oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu ada fosforilasi yang menghasilkan fruktosa 1,6 bisfosfat. Nah, di sini itu terjadi penambahan 1 gugus fosfat pada karbon nomor 1 yang ini ya. Nah, bisa dilihat di sini itu pada awalnya hanya ada 1 fosfat yaitu pada karbon nomor 6. Setelah terjadi fosforilasi, kemudian fosfatnya itu bertambah 1 di karbon nomor 1. Nah, sehingga terjadilah fruktosa 1,6
bisfosfat. Nah, dari mana sih fosfat ini berasal? Fosfat ini berasal dari ATP. Nah, ATP yang ini. Jadi dari ATP ini fosfatnya berpindah satu ke karbon nomor 1. Sehingga ATP yang ini itu berubah menjadi ADP. Nah, kemudian reaksi pada tahapan ketiga ini difasilitasi oleh enzim fosfofruktokinase dan reaksi ini bersifat irreversible, artinya hanya berlangsung satu arah. Selanjutnya yaitu tahapan keempat. Nah, tahapan keempat ini yaitu terjadi pemecahan fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi dihidroaseton fosfat dan glyceraldehid 3 fosfat. Nah, jadi di sini terbentuk dihidroaseton fosfat dan glyceraldehid fosfat 3 fosfat. Nah, tetapi di sini itu hanya glyceraldehid 3 fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Adapun dihidroaseton fosfat akan diubah terlebih dahulu menjadi glyceraldehid fosfat pada tahapan kelima. Nah, jadi dihidroaseton ini nanti di tahapan kelima akan diubah menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Untuk selanjutnya akan terbentuk 2 glyceraldehid fosfat yang nantinya akan melanjutkan siklus atau tahapan glikolisis selanjutnya. Dan enzim yang memfasilitasi pada tahapan keempat ini yaitu enzim aldolase. Dan sifatnya itu reaksi ini bersifat reversibel atau bisa bolak-balik. Selanjutnya yaitu tahapan kelima. Tahapan kelima ini yaitu proses isomerasi dihidroaseton fosfat menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Nah, jadi dihidroaseton fosfat yang tadi dihasilkan pada tahapan keempat diubah dulu menjadi glyceraldehid 3 fosfat untuk selanjutnya dapat melanjutkan tahapan glikolisis. Nah, enzim yang memfasilitasi tahapan kelima ini yaitu enzim triosa fosfat isomerase. Dan tahapan kelima ini bersifat reversibel, artinya bisa bolak-balik. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan ke-6, yaitu ada oksidasi glyceraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bisfosfoglycerat. Nah, perlu diingat bahwa di tahapan ke-6 ini glyceraldehid 3 fosfatnya itu ada 2 ya, yaitu yang satunya itu dari hasil tahapan glikolisis keempat dan yang satunya lagi itu dari hasil tahapan kelima yang dari sini nih, yang hidroksiaseton fosfat diubah menjadi glyceraldehid 3 fosfat yang tadi diubah dulu. Nah, jadi pas ke tahapan ke-6 ini ada 2 glyceraldehid 3 fosfat. Nah, karena reaksinya itu sama, jadi yang dijelaskan hanya satu. Nah, di sini itu terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD+, sehingga NAD+ ini berubah menjadi NADH. Nah, selain itu terjadi pula penambahan fosfat. Nah, fosfat ini itu berasal dari mana? Fosfat ini berasal dari sitoplasma. Nah, fosfat ini itu fosfat inorganik. Nah, jadi di sini terlihat ya, kan asalnya ada satu fosfat saja. Kemudian setelah terjadinya reaksi, fosfatnya itu jadi ada 2. Nah, jadi ada fosfat di sini dan di sini, di karbon nomor 1 dan karbon nomor 3. Nah, sehingga terjadilah 1,3 bifosfoglycerat. Nah, reaksi ini difasilitasi oleh enzim glyceraldehid 3 fosfat dehidrogenase dan reaksinya itu bersifat reversibel, bisa bolak-balik. Yang selanjutnya yaitu tahapan ke-7. Di sini itu terjadi perubahan dari 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat. Satu molekul fosfat energi tinggi ini, dan di sini satu fosfat ini ditransfer ke ADP. Nah, ini ditransfer ke ADP sehingga terbentuklah ATP. Nah, jadi fosfatnya di sini sudah hilang karena fosfat yang ini, yang 1,3 ini ya,
di sini itu satunya itu fosfat yang satunya ditransfer ke ADP sehingga ADP berubah menjadi ATP. Nah, ADP ini berubah menjadi ATP dan fosfatnya itu hilang. Nah, reaksi ini difasilitasi oleh enzim fosfoglycerate kinase dan reaksi ini bersifat reversibel. Selanjutnya yaitu tahapan ke-8. Nah, di sini itu terjadi perubahan dari 3 fosfoglycerate berubah menjadi 2 fosfoglycerate. Nah, di sini itu terjadi perpindahan letak fosfat. Nah, kan di sini awalnya fosfat ini terletak di karbon nomor 3. Nah, setelah terjadi reaksi, fosfatnya ini berubah letaknya menjadi di karbon nomor 2 sehingga namanya berubah menjadi 2 fosfoglycerate. Nah, reaksi ini difasilitasi oleh enzim fosfoglycerate mutase dan reaksi ini bersifat reversibel, yaitu dua arah, bisa bolak-balik. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap ke-9, yaitu terjadinya proses kondensasi. Dari 2 fosfoglycerate berubah menjadi fosfoenol piruvat. Nah, kondensasi ini yaitu proses pelepasan air atau H2O. Nah, di sini bisa terlihat H2O dari 2 fosfoglycerate ini hilang sehingga berubah menjadi fosfoenol piruvat. Nah, enzim yang memfasilitasi reaksi pada tahap ke-9 ini yaitu enzim enolase. Dan reaksi ini bersifat reversibel. Nah, kemudian tahapan yang terakhir dari proses glikolisis yaitu tahapan ke-10, di mana terjadi produksi ATP dan produk piruvat. Nah, di sini ada fosfoenol piruvat yang berubah menjadi piruvat dan dihasilkanlah ATP. Nah, ATP ini berasal dari mana? ATP ini berasal dari sini, dari fosfat yang ini ditransfer ke ADP. Nah, jadi fosfat ditambah ADP sehingga terbentuklah ATP atau adenosin trifosfat. Nah, jadi pada tahapan ke-10 ini dihasilkannya itu piruvat dan ATP. Kemudian reaksi ke-10 ini difasilitasi oleh enzim piruvat kinase dan sifat reaksinya itu irreversibel atau hanya bersifat satu arah. Jadi, kesimpulan dari ke-10 tahapan glikolisis yang telah dijelaskan yaitu seperti ini. Nah, secara umumnya itu glikolisis itu terjadi ada 2 tahapan berarti. Yang pertama itu endergonik, yaitu tahapan di mana prosesnya itu membutuhkan energi berupa ATP. Nah, yang digunakannya itu sebanyak 2 ATP, yaitu 1 ATP pada tahapan pertama dan 1 ATP pada tahapan ketiga. Nah, selanjutnya setelah itu terjadilah reaksi eksergonik. Nah, reaksi eksergonik ini yaitu reaksi yang menghasilkan ATP. Nah, energi ATP yang dihasilkannya itu sebanyak 4 ATP. Nah, keempat ATP ini dihasilkan dari tahapan ke-7 dan 10. Nah, pada tahapan ke-7 dihasilkan 2 ATP dan pada tahapan ke-10 dihasilkan 2 ATP. Nah, selain itu dihasilkan pula 2 NADH dan 2 asam piruvat. Nah, jadi secara garis besarnya itu yaitu seperti ini. Nah, jadi dari 1 molekul glukosa itu terjadi reaksi endergonik dulu, yaitu yang membutuhkan 2 ATP, kemudian terjadi reaksi endergonik yang menghasilkan 2 NADH dan 4 ATP serta dihasilkannya 2 asam piruvat. Nah, tetapi 4 ATP ini dikurangi 2 dulu dari hasil endergonik sehingga secara bersihnya itu ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini yaitu sebanyak 2 ATP. Nah, jadi hasil akhir dari proses glikolisis ini yaitu dihasilkannya 2 NADH, 2 asam piruvat, dan 2 ATP. Nah, karena
ATP-nya itu dari 4 dikurangi 2 sehingga dihasilkan 2 ATP. Nah, jadi seperti itu. Hasilnya itu 2 NADH, 2 asam piruvat, dan 2 ATP. Baik, sekian materi mengenai proses glikolisis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.